Hey sobat penikmat alur cerita, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan baik dan sehat selalu. Pada kali ini Mimin akan membahas film yang berjudul Polite Society tahun 2023. Film ini menceritakan kisah perjuangan seorang gadis remaja dalam menyelamatkan sang kakak dari pernikahan yang dianggapnya tidak wajar. Kemudian gadis ini meminta bantuan kepada teman-temannya untuk bisa menolongnya membatalkan pernikahan sang kakak. Nah, penasaran dengan aksi barbar mereka? Mari kita saksikan saja alur ceritanya, tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Nasi goreng ditambah pete. Thank you ye. Di awal film diperlihatkan seorang gadis remaja yang bernama Ria. Ia merupakan gadis penyuka ilmu bela diri. Ria mempunyai seorang kakak yang bernama Lena. Lena merupakan mahasiswi jurusan seni lukis. Namun sayangnya, Lena selalu merasa gagal dan menganggap dirinya tidak berbakat. Lena yang putus asa, kemudian berjalan sendirian sambil menghisap sebatang sigaret. Lalu ia berhenti di sebuah kafe Mang Otoy untuk membeli seekor ayam panggang. Ketika ia hendak keluar, tak sengaja ia bertemu dengan teman-teman ibunya. Di siang hari terlihat Ria yang baru saja pulang sekolah. Kemudian Ria melanjutkan aktivitasnya dengan latihan bela diri. Ternyata Ria selalu merekam setiap aksinya itu dan mengupload video tersebut di channel YouTube-nya. Setelah lelah latihan, ia kemudian menemui sang kakak. Ia meminta agar Lena mau membantunya untuk merekam aksi bela dirinya. Dengan terpaksa, Lena akhirnya membantu Ria. Di saat Ria melakukan tendangan berbalik arah, ia selalu gagal. Namun Lena sebagai kakak yang baik, selalu berusaha mensupport sang adik. Keesokan harinya tibalah Ria di sekolah. Seperti biasa, ia selalu bertemu dengan kedua sahabatnya yang bernama Alba dan Clara. Ketika di kelas, Ria memberikan formulir rencana magangnya kepada sang guru. Namun profesi magang sebagai pemeran pengganti dianggap tidak jelas oleh gurunya. Salah satu teman sekelas Ria yang bernama Kovas membulinya yang membuat semua orang tertawa. Kemudian sang guru menanyakan tentang Mbak Eunice. Ria menjelaskan jika Mbak Eunice merupakan pemeran pengganti dalam aksi bela diri yang karirnya terkenal di Inggris. Oleh sebab itu, Ria ingin bekerja dengannya selama magang. Namun karena belum ada persetujuan magang dari Mbak Eunice, maka sang guru menyuruh Ria untuk bekerja di klinik dokter saja. Tetapi Ria menolaknya. Ketika jam istirahat, Kovas menemui Ria. Lalu Kovas menantang Ria untuk berduel bersamanya. Ria memulai aksinya dengan menendang ke arah Kovas. Namun sialnya, tendangan Ria pun dapat dihentikan oleh Kovas. Setelah beberapa kali melakukan serangan, akhirnya Ria pun kalah. Dan aksi mereka lalu dihentikan oleh sang guru yang baru saja datang. Beberapa waktu kemudian terlihat Ria yang baru saja pulang dari sekolah. Ketika di dapur, Ria bertemu dengan ibunya yang bernama Bu Fatimah, di mana sang ibu hendak bersiap-siap untuk pergi. Singkat waktu, tibalah Bu Fatimah di sebuah rumah mewah dan megah. Ternyata itu merupakan rumah temannya yang bernama Bu Rahela. Selama berbincang, Bu Rahela menceritakan mengenai putranya yang sangat memilih dalam mencari pasangan. Setelah itu, Bu Rahela mengundang mereka semua untuk datang ke acara pesta yang diadakan di rumahnya. Di malam hari, ketika sedang makan malam bersama, terjadi sedikit perdebatan di antara Ria dan kedua orang tuanya. Sesaat setelah itu, Bu Fatimah mengajak Ria, Lena beserta suaminya untuk datang ke acara pesta yang diadakan di rumah Bu Rahela besok malam. Lanti has invited us to her eat soiree. An invite to that, aren't we too low? We have a lot in common. We're in the same macho group. Chance in France, me or Lina. Keesokan malamnya, tibalah Ria beserta keluarganya di pesta itu. Mereka semua sangat takjub akan kemewahan rumah Bu Rahela. Mereka lalu masuk satu persatu. Namun Ria agak sedikit risih ketika melihat sensor lampu yang ada di dekat pintu masuk. Setelah masuk, Bu Rahela yang melihat kedatangan mereka langsung menyambutnya dengan hangat. Kemudian Bu Rahela mengajak Ria dan Lena ke ruang tamu. Dikarenakan di sana banyak para muda-mudi yang sedang berkumpul, terlihat seorang pria yang bernama Salim. Ia merupakan putra tunggal dari Bu Rahela. Di sisi lain, terlihat pelayan yang sedang sibuk mengambil setiap bekas minuman para tamu secara cepat.
termasuk minuman Ria yang masih berada di tangannya. Dirasa mulai bosan, Ria kemudian berkeliling di sekitar rumah tersebut. Ia melihat foto Salim yang merupakan lulusan sarjana kedokteran. Lalu Ria yang hendak naik ke lantai atas, tak sengaja melihat Salim yang sedang bermanja dengan ibunya. Kemudian Ria melanjutkan berkeliling di lantai 2. Ia lalu masuk ke sebuah ruangan, di mana ia melihat banyak foto para gadis yang telah disusun di atas meja, termasuk foto sang kakak. Mengetahui hal itu, Ria segera mencari Lena. Namun sayangnya, Lena sedang didekati oleh Salim. Kemudian datanglah Bu Rahela yang menatap sinis ke arah Ria. Keesokan harinya, Ria berusaha memberitahu ibu dan kakaknya bahwa Salim dan Bu Rahela mempunyai niat jahat. Namun sayangnya, mereka tak memperdulikan perkataan Ria. Tak lama kemudian, datanglah Salim yang hendak pergi bersama Lena. Ria yang melihat Salim hanya bisa menahan amarahnya. Malam itu, dihabiskan Lena bersama Salim dengan saling curhat satu sama lain. Paginya Lena kembali pergi berkencan. Ria semakin kesal ketika tahu bahwa kakaknya sudah menjalin hubungan spesial dengan Salim. Di saat bertemu dengan kedua sahabatnya, Ria menceritakan mengenai kakaknya yang sedang diperdaya oleh seorang lelaki yang berprofesi sebagai dokter. Really, Lena? Cardigans. Rough. She's meant to be on. Terlihat semakin hari hubungan Lena dan Salim semakin dekat, yang membuat Ria dan para jomblo semakin kesal. Waduh, bahaya tah. Hari-hari dilalui Ria dengan terus berlatih demi bisa mewujudkan impiannya sebagai pemeran pengganti, dan tak lupa ia juga selalu mengirimkan email kepada idolanya yaitu Mbak Eunice agar bisa diterima magang di tempatnya. Di suatu hari, sepulang sekolah, Ria melihat lukisan sang kakak yang telah dibuang. Ia kemudian mengambil lukisan itu lalu membawanya ke dalam rumah. Ketika melewati ruang tamu, Ria dibuat syok di saat melihat Ibu Rahela dan Salim yang datang untuk melamar sang kakak. Ria lalu menyusun strategi untuk membatalkan pernikahan sang kakak, dan kedua sahabatnya juga mendukung rencana yang dibuat oleh Ria. Rencana pertama yang ia lakukan adalah diplomasi atau diartikan sebagai negosiasi dengan cara bicara secara baik-baik dan dari hati ke hati. Ria lalu memulai rencananya dengan mengajak sang ayah ngobrol, kemudian sang ibu, dan terakhir sang kakak. Namun usahanya gagal. Listen, I'm not some kind of big villain. Well, he needs to get married before the move to Singapore. Lena, get out. Selanjutnya, Ria melakukan strategi keduanya, yaitu membongkar aib Salim. Di sini Clara mengusulkan untuk mengambil data-data dari laptop Salim. Oleh karena itu, Ria menyamar dan membututi Salim di tempat gym. Akhirnya, ia juga dibantu oleh kedua sahabatnya. Sempat hampir gagal, namun hal itu dapat diatasi oleh Ria dengan perlahan tapi pasti. Data Salim pun berhasil diambil. You were the tacky one. I am the techie one. Salim. Demo complete. Malam harinya, Ria yang sedang berlatih tinju didatangi oleh kakaknya. Lena lalu bertanya soal kejadian tadi siang, dikarenakan Salim memberitahu jika siang tadi Ria menemuinya di tempat gym. Tanpa basa-basi, Ria mengakui hal tersebut. Dengan penuh emosi, Lena menegur Ria agar tidak ikut campur dengan urusannya. Perkelahian di antara kakak beradik pun tak terelakkan. Selama perkelahian berlangsung, Ria mencoba menyadarkan Lena agar kembali ke sekolah seni. Namun Lena memberitahu jika ia bukanlah seorang yang berbakat, jadi ia tidak bisa melanjutkan sekolahnya. Terdengar suara sang ibu yang memanggil mereka. Seketika, Lena pergi meninggalkan Ria. You're off. The harder your face, the better for everyone. This is me. Bullshit. The girls, I don't care who started it. Di hari berikutnya, Clara memberitahu bahwa tidak ada satupun aib Salim yang ditemukan di laptopnya. Serta Alba juga menambahkan bahwa Salim merupakan orang yang baik. Dikarenakan Alba menemukan file-file ketika Salim sedang membantu para ibu-ibu melahirkan. Ria yang mendengar hal itu mempunyai rencana ketiga, yaitu dengan memfitnah Salim. Clara dan Alba lalu menegur Ria agar semestinya tidak melakukan hal tersebut. Namun Ria tak peduli dengan perkataan kedua sahabatnya, justru mengusir mereka.
Alba dan Clara yang sakit hati lalu pergi meninggalkan Ria. Okay, piss off, okay? I am going to be a stunt woman. Come on, Alba. Kemudian Ria menjalankan aksinya dengan mengisi balon-balon kehidupan dengan cairan yang mirip dengan spermatozoa. Setelah itu, Ria mendatangi rumah Salim. Ketika mengendap-endap masuk, ia tak sengaja melihat Salim yang sedang bermanja dengan ibunya. Hal itu membuat Ria merasa jijik. Lalu ia melanjutkan misinya untuk menyelinap masuk ke kamar Salim. Setelah berhasil masuk, Ria langsung menjalankan aksinya dengan meletakkan balon-balon tadi di sekitar tempat tidur Salim. Namun Ria tak sengaja menemukan foto pernikahan Salim dengan wanita lain. Ketika hendak pergi, ternyata Bu Rahela sudah ada di depan pintu dan menangkap basah kelakuan Ria. Tak berselang lama, datanglah orang tua Ria beserta kakaknya. Sang ibu memarahi Ria yang berkelakuan di luar Nurul. Lalu Ria menunjukkan foto pernikahan Salim dan dengan kata-kata yang kasar Ria pun menghina-hina Salim yang telah duda. Lena lalu mengambil foto itu dan mengatakan jika itu Huda. Salim lalu memberitahu bahwa Huda adalah mantan istrinya yang telah meninggal ketika melahirkan. Mendengar hal itu, Ria lalu minta maaf dan menjelaskan tujuannya melakukan semua ini hanya karena ia ingin sang kakak menjadi seorang seniman sukses. Mendengar itu, Lena seketika mengatakan jika ia tidak berniat menjadi seniman dan menyuruh Ria agar berhenti menghayal sebagai pemeran pengganti. Mendengar perkataan sang kakak, Ria sangat begitu sedih. Keesokan harinya di sekolah, Ria tak diperdulikan lagi oleh kedua sahabatnya. Kemudian datanglah Kovas yang mengejek Ria serta mengajaknya untuk berduel lagi. Namun Ria menolaknya. Di tempat yang berbeda, terlihat Lena yang seperti sedang bermimpi. Kemudian ia terbangun dari tidurnya. Ternyata Lena semalaman menginap di rumah Salim. Ia lalu menanyakan kepada Salim seberapa banyak mereka minum alkohol tadi malam. Dikarenakan ia sampai tak sadarkan diri. Belum sempat Salim menjawab, tiba-tiba Lena dibuat kaget saat melihat darah haidnya yang sangat banyak. Salim lalu menenangkan Lena dan kemudian pergi menemui ibunya untuk meminta obat. Di saat sedang makan bersama, Bu Rahela memberikan obat kepada Lena dan berkata bahwa rahim Lena kuat. Di rumah terlihat Ria yang sedang galau akan kesalahannya. Sang ibu lalu menyuruh Ria datang ke rumah Ibu Rahela untuk meminta maaf. Beberapa waktu kemudian, tibalah Ria di rumah Bu Rahela. Ia disambut hangat oleh Bu Rahela dan diajak masuk untuk melakukan perawatan tubuh. Dimulai dengan mini pedi lalu dilanjutkan dengan waxing bulu kaki. Awalnya Ria menolak, namun Bu Rahela memaksanya. Ternyata Bu Rahela memang mempunyai niat yang buruk terhadap Lena. Hal itu langsung diutarakan Bu Rahela kepada Ria. Di saat itu, Ria berusaha untuk kabur dan melakukan perlawanan saat dikejar oleh anak buah Bu Rahela. Ketika sedang mencari jalan keluar, Ria tak sengaja masuk ke dalam lab Salim. Di sana ia dibuat kaget karena melihat embrio dan janin yang berada di dalam tabung. Lalu Ria melihat gelas bekas minuman para tamu sewaktu acara pesta. Seketika, Ria teringat akan kejanggalan di pesta waktu itu. Tak sampai di situ, ia juga memeriksa komputer Salim. Di sana Ria melihat bahwa setiap perempuan telah dideteksi tingkat kesuburan rahimnya. Dan ternyata Lena merupakan inang yang ideal. Mengetahui hal itu, Ria semakin takut dan ia segera keluar dari tempat itu. Sesampainya di rumah, Ria mencoba menjelaskan kepada sang ibu mengenai hal yang ia lihat tadi. Namun tetap saja, sang ibu tak mempercayai perkataan Ria. Keesokan harinya, Ria meminta maaf pada kedua sahabatnya. Kemudian Ria menceritakan tentang Salim yang mempunyai lab rahasia dan menjadikan kakaknya sebagai bahan percobaan. Mendengar hal itu, Alba dan Clara siap untuk membantu Ria membatalkan pernikahan sang kakak. Mereka lalu menyusun rencana agar bisa membawa Lena untuk kabur sebelum akad nikah dilaksanakan. Lalu Ria memberanikan diri untuk meminjam mobil Kovas. Awalnya ia tak setuju, namun Clara meyakinkan Kovas dengan imbalan akan membantunya dalam mengerjakan tugas sejarah. Akhirnya, Kovas pun setuju untuk membantu. Singkat waktu, pesta pernikahan Salim dan Lena pun digelar. Terlihat Ria yang sudah berada di sana.
Sementara Alba dan Clara masih di perjalanan bersama Kovas. Kembali ke pesta, terlihat Ria yang bertemu dengan Burahela. Ria lalu meminta izin untuk menemui kakaknya. Burahela pun mengizinkannya lalu mengancam Ria agar tidak membuat keributan. Ketika bertemu sang kakak, Ria meminta maaf atas sikapnya selama ini. Lena lalu memeluk sang adik. Mereka berdua tampak bahagia setelah berdamai satu sama lain. Tak lama kemudian datanglah sang ibu bersama Burahela. Di luar terlihat Kovas yang memberitahu Ria bahwa mereka telah tiba. Ria lalu segera keluar dari ruangan itu. Kemudian Alba dan Clara menyamar sebagai seorang pelayan. Setelah itu Ria memberikan instruksi kepada kedua sahabatnya itu. Tak berselang lama, Ria pun memulai aksinya dengan menari di pesta tersebut. Di kamar, terlihat asisten Burahela memberitahu bahwa Ria telah memulai tariannya sebelum jadwal yang ditentukan. Mendengar itu, Burahela langsung emosi dan melarang Lena untuk keluar sebelum akad dimulai. Kemudian Alba dan Clara yang melihat Burahela telah keluar dari kamar dengan segera menjalankan aksinya. Sempat mengalami beberapa kendala untuk masuk ke kamar Lena, namun hal itu dapat mereka atasi. Akhirnya mereka berhasil membuat Lena pingsan. Sementara di ruang pesta, tarian Ria pun telah selesai. Kemudian Ria memberitahu kepada kedua sahabatnya bahwa Burahela akan segera ke atas. Untungnya ketika Burahela tiba di kamar, mereka telah membawa Lena keluar. Dengan sangat emosi, Burahela memarahi petugas yang menjaga kamar itu, lalu menyuruh si petugas dan Bu Fatimah untuk mencari Lena. Sementara ia menahan Ria dan menanyakan di mana keberadaan Lena. Ria yang tak mau mengaku tetap saja berbohong yang membuat Burahela menamparnya. Sementara Alba dan Clara masih berusaha membawa Lena keluar dari area pesta. Kembali ke Ria yang telah berterus terang membongkar kejahatan Burahela selama ini. Tanpa banyak basa-basi, Burahela kembali menyerang Ria. Pertarungan yang terjadi di antara mereka begitu sengit, hingga akhirnya Ria dapat dilumpuhkan oleh Burahela. Lalu tersengaja Burahela menemukan alat komunikasi di telinga Ria. Ia langsung berkomunikasi kepada kedua sahabat Ria untuk membawa Lena kembali kepadanya. Kemudian Burahela menjelaskan tujuannya, yang sebenarnya yaitu ia ingin terlahir kembali dengan cara cloning. Selama ini Salim telah berupaya melakukan cloning DNA Burahela. Oleh karena itu, ia membutuhkan rahim Lena sebagai inangnya. Dikarenakan hanya Lena yang mempunyai rahim yang sehat dan kuat. Aksi di luar nalar Burahela ini membuat Ria kaget. Kemudian datanglah Salim yang tak berselang lama muncullah Alba dan Clara yang membawa Lena. Mereka menyerahkan Lena dikarenakan mereka tak ingin Ria dihabisi oleh Burahela. Lalu, Lena pun dibawa keluar. Sedangkan Ria beserta kedua sahabatnya dikunci di ruangan itu. Tak lama kemudian datanglah Kovas yang membantu mereka keluar. Sebelum pergi, Ria mengambil senjata milik penjaga itu. Di ruang pesta, tampak Lena yang baru saja datang. Seketika Lena merasa takut, namun ia segera disambut oleh Burahela. Sedangkan Ria beserta teman-temannya segera berjalan menuju ruang pesta. Di sana terlihat Lena yang hendak menandatangani surat pernikahannya. Namun Ria datang dan menghentikannya. Ria lalu menceritakan kepada semua orang mengenai niat jahat Burahela kepada kakaknya. Seketika Burahela berpura-pura tertawa agar semua orang tidak percaya dengan ucapan Ria. Karena kesal, Ria lalu menembakkan senjatanya. Namun hal itu tak membuat Burahela takut. Tapi sekali lagi, Ria berusaha meyakinkan Lena bahwa Burahela hanya ingin menggunakan rahimnya sebagai inang untuk cloning. Seketika Lena mengingat kejadian beberapa hari yang lalu. Di saat itu, ia kurang sadar dikarenakan ia di bawah pengaruh obat bius. Sehingga ia mengira bahwa kejadian malam itu adalah mimpi. Namun kini Lena menyadari bahwa kejadian di malam itu adalah nyata. Tak berselang lama, Burahela tiba-tiba mengambil pistol di tangan Ria. Ia lalu mengancam Lena untuk segera menandatangani surat pernikahan itu. Belum sempat hal itu terjadi, Bu Fatimah segera memukul Burahela, yang membuat pistol itu jatuh dari tangannya. Dengan cepat, Bu Fatimah menyuruh kedua anaknya untuk segera pergi. Ketika hendak keluar, mereka dihalangi oleh para pelayan di rumah itu. Namun mereka berhasil mengatasinya.
Terlihat Kovacs dan yang lain menyuruh mereka untuk segera lari. Di sini Alba berpura-pura menjadi Lena agar bisa mengelabui para pelayan yang sedang mengejar Lena. Kemudian Kovacs memberikan kunci mobilnya dan menyuruh mereka berdua untuk segera pergi. Sesampainya di luar rumah, ternyata Burahela telah menunggu mereka di dekat mobil Kovacs. Seketika Burahela mendekati Ria lalu menghajarnya. Sementara Salim segera menangkap Lena. Dengan penuh emosi, Burahela mencekik Ria hingga tak sadarkan diri. Namun tak berselang lama, Ria segera bangkit dan menyerang Burahela dengan jurus tendangan mautnya. Sementara Lena segera menghajar Salim bertubi-tubi. Ria berusaha menghentikan sang kakak dan segera mengajaknya untuk pergi dari sana. Mereka berdua akhirnya berhasil terbebas dari tempat itu. Kemudian mereka berhenti di kafe Mang Otoy untuk mengisi perut mereka yang begitu lapar. Setelah itu, mereka pergi di atas jembatan. Terlihat Lena yang sedang merekam aksi bela diri adiknya. Tak berselang lama, akhirnya Ria mendapatkan pesan bahwa ia diterima magang di tempat Mbak Eunice. Mereka berdua terlihat saling bahagia dan film pun tamat. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah dalam memilih pasangan. Jangan hanya mengenal luarnya saja, tapi kenalilah sampai ke dalam-dalamnya. Wadidaw. Oleh karena itu, saya beserta kru Mang Otoy yang bertugas mohon undur diri. Bye-bye.